warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan pemaparan di Arca Totok Kerot Bulu Pasar Kabupaten Kediri. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniasari dengan NIM 24206106. Saya Dian Nisrina Faranisa dengan NIM 24206104. Saya Lydia Poppy Devanti dengan NIM 24206103. Saya Uca Ermanita dengan NIM 24206090. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya tadi. Kami dari Universitas Negeri Sehwasil Kediri. Di sini kami ingin menggali informasi mengenai sejarah Totok Kerot. Di sini dengan Bapak siapa? Edris. Mungkin sejarah pertama kali ditemukannya Totok Kerot itu tahun berapa? Kalau ditemukan secara umum yang dikenal masyarakat mungkin 1981 mau ditemukan sama seorang petani dari desa Bulu Pasar sini juga. Tapi kan jauh sebelum itu era kolonial itu sudah ada catatan oleh Dinas Kebudayaan Belanda itu 1908 sudah ada catatan di Totok Kerot ini, dan tahun 1957 sudah ada penelitian oleh Dr. Supono, itu sudah dibukukan di Balai Pustaka di tahun 75 kalau nggak salah. Itu foto pertama kali itu sudah ada vandalisme. Jadi emang dulu itu sudah ditemukan seperti ini dan sudah ada coretan-coretan, terus sudah tangannya sudah tidak ada. Kalau dulu ada warga ataupun yang mengetahui ada itu emang dulu kan enggak timbul seperti ini kan, enggak, dulunya kan di bawah. Nah, di belakang saya ini ada Arca Totok Kerot. Arca Totok Kerot itu merupakan salah satu peninggalan sejarah penting yang ada di Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pabung. Nah, menurut Pak Hendris selaku juru pelihara dari situs ini, Arca Totok Kerot itu ditemukan pada tahun 1981 oleh seorang petani dari Bulu Pasar yang bernama Mbak Jola. Kemudian, walaupun baru digali pada tahun 1981, sebenarnya keberadaan dari Arca Totok Kerot ini sudah ada pada masa zaman kolonial Belanda. Bahkan pada tahun 1957 itu ada seorang peneliti yang bernama Dr. Supomo yang meneliti Arca Totok Kerot ini, dan hasil penelitiannya itu dibukukan oleh Balai Pustaka. Sebelum ditemukan kembali, arca ini masih dalam kondisi tertimbun oleh tanah. Kemudian digali dan terlihat bahwa sebagian besar tubuhnya itu masih tertutup dan beberapa bagian itu sudah aus dimakan oleh zaman. Untuk bagian tangannya itu sudah hilang dari awal, jadi bukan karena kerusakan baru. Kemudian ada coretan-coretan lama yang dulu itu juga sempat ada, namun sekarang sudah tidak dimakan oleh waktu. Berikut adalah mitos mengenai peninggalan Arca Totok Kerot. Arca Totok Kerot merupakan peninggalan bersejarah yang dikelilingi berbagai mitos dan legenda di masyarakat Kediri. Salah satu cerita menyebutkan bahwa arca ini pernah dipindahkan dari Desa Bulu Pasar ke alun-alun kota Kediri. Namun, arca tersebut menolak tempat barunya. Konon, pada tengah malam, 2 gajah dan 7 sapi berusaha memindahkannya kembali ke Bulu Pasar. Tetapi gagal karena arca terlalu berat hingga hewan-hewan itu mati kelelahan. Akibat kejadian tersebut, arca akhirnya dikembalikan ke tempat asalnya. Kisah ini mulai dipercaya sejak sekitar tahun 1980-an. Penelusuran langsung di lapangan menunjukkan bahwa cerita tersebut hidup kuat di tengah masyarakat. Meskipun secara historis terungkap bahwa Arca Totok Kerot yang asli tidak pernah dipindahkan. Menurut keterangan dari Bapak Hendris, arca yang sempat dipindahkan sebenarnya adalah arca dua kepala
dari Candi Adan-Adan yang kini disimpan di Museum Airlangga. Mitos lain menyebutkan bahwa Arca Totok Kerot merupakan jelmaan dari Putri Lodaya Blitar yang dikutuk menjadi raksasa perempuan setelah melawan Raja Sri Aji Jayabaya. Arca ini dipercaya memiliki kekuatan magis dan sering dikaitkan dengan pengalaman mistis. Namun, kepercayaan tersebut hanyalah mitos. Secara ilmiah, arca ini berasal dari masa kerajaan Kediri dan berkaitan dengan ajaran Hindu Siwa sebagai representasi Dwarpala, yakni makhluk mitologis penjaga gerbang. Karakteristik atau atribut dari arca Totok Kerot. Arca Totok Kerot memiliki tinggi 298 cm dan lebar 198 cm. Berdiri di area yang berukuran 50 kali 15 meter. Ukuran yang besar memberikan kesan ketegasan dan kewibawaan yang cocok sebagai arca penjaga atau dwarapala. Tubuh yang besar, wajah yang tegas, dan posisi duduk yang kokoh menegaskan citra pelindung wilayah. Arca Totok Kerot sendiri memiliki atribut khas berupa simbol, status kekuatan, dan fungsi di masa lalu. Adapun atribut yang dipakai oleh Totok Kerot antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumping. Sumping merupakan atribut yang digunakan di bagian sisi kepala, menandakan kedudukan tinggi yang sering dipakai oleh bangsawan atau dewa penjaga. Yang kedua ada kakana. Kakana merupakan mahkota kecil yang menandakan kewibawaan, ketegasan, dan kekuatan. Yang ketiga ada kundala. Kundala merupakan anting yang berukuran besar, menunjukkan status sosial tinggi dan menandakan karakter sakti yang bertugas menjaga wilayah suci. Yang keempat ada upawita. Upawita merupakan tali atau pita yang melintang di badan arca Totok Kerot. Upawita menandakan kesucian, disiplin spiritual, dan pelindung. Yang kelima ada Candra Kapala. Candra Kapala merupakan atribut khas Hindu Siwa berupa tengkorak yang melambangkan kekuatan, keberanian menghadapi kematian, dan kemampuan menjaga wilayah dari roh jahat. Yang keenam ada gelang kaki yang menandakan langkah sakti yang menandakan bahwa Totok Kerot memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Yang ketujuh ada belang sabit atau motif gigit tengkorak. Merupakan taring atau gigi tajam yang menegaskan arca sebagai raksasa, penjaga kawasan, dan untuk menakut-nakuti musuh. Motif ini berhubungan dengan mitos pemangsa manusia yang beredar di masyarakat. Yang selanjutnya adalah tradisi, kegiatan tahunan, dan juga ritual yang ada di Arca Totok Kerot. Arca Totok Kerot bukan hanya peninggalan sejarah semata, namun menjadi ruang hidup bagi masyarakat. Menurut Bapak Hendris, kegiatan ritual ataupun kegiatan tahunan hingga tradisi sudah sejak lama ada, dan ini menjadi ikatan batin antara masyarakat dan Arca Totok Kerot. Untuk yang pertama adalah kegiatan doa rutin bersama. Kegiatan doa rutin bersama dilaksanakan setiap hari Selasa Kliwon dan juga Selasa Pahing. Warga berkumpul untuk doa bersama dan suasananya sangat hikmat dan jadi cara warga untuk menjaga hubungan spiritual dengan arca tersebut. Untuk yang kedua adalah ritual personal. Banyak orang datang sendiri-sendiri membawa sesaji ataupun sekedar bermeditasi. Jumlahnya makin banyak ketika Arca Totok Kerot ini bermunculan di berbagai media sosial yang ada. Yang terakhir adalah kegiatan budaya tahunan. Setiap tahun ada pertunjukan budaya. Salah satu pertunjukan budayanya adalah pertunjukan jaranan. Hal ini sekaligus menjadi hiburan dan juga pelestarian kesenian lokal yang ada di sekitaran Arca Totok Kerot ini. Untuk yang terakhir adalah kondisi pelestarian Arca Totok Kerot saat ini. Pelestarian dilakukan secara baik dari segi fisik maupun segi tradisinya. Untuk yang pertama, yakni kondisi pelestarian dari segi fisik,
arca dipertahankan di lokasi asli dan tidak dipindahkan, namun pada tanah itu ditinggikan sehingga tidak terjadinya kelembapan ataupun kerusakan. Dan Dinas Kebudayaan juga rutin mendata serta mengecek apakah ada kerusakan pada arca. Untuk pelestarian tradisi, doa rutin dan kegiatan budaya juga kerap dilakukan agar arca ini tidak hanya menjadi benda sejarah, namun juga terikat pada kehidupan masyarakat. Peran juru pelihara, Bapak Hendri selaku juru pelihara Arca Totok Kerot dan menjadi salah satu bagian dari 18 juru pelihara yang ada di Kabupaten Kediri. Beliau senantiasa mengawasi pengunjung, membersihkan, dan juga senantiasa melaporkan hal-hal penting ke Dinas Kabupaten Kediri. Menurut Bapak Hendris, ia berharap ada tambahan informasi mengenai sejarah Arca Totok Kerot di lokasi Arca Totok Kerot sendiri, karena beliau berharap agar pengunjung mendapatkan edukasi dan tidak hanya mendapatkan akses berfoto saja. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.